Halo warga intelektual sekalian. Nah, guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh Pak Prabowo ke DPR ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPR yaitu Ibu Maharani Iskariot. Wow, luar biasa. Nama yang sangat bagus sekali. Dia menolak mentah-mentah. Apa alasannya? Apakah kalau misalnya ada undang-undang perampasan aset ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu, ya apakah ini bertentangan dengan hak asasi koruptor gitu? Bagaimana faktanya sebenarnya? Kemudian ya lagi viral juga di media sosial di mana yang viral kemarin yaitu yang menyembunyikan emas 74 kilogram dan duit hampir 500 miliar itu yaitu Jampidum Iskariot, ya Pak Febri Iskariot gitu ya, sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi di video ini ada berita buruk dan berita baik. Kalau Febri Iskariot ini ditetapkan jadi tersangka, apakah itu berita baik atau berita buruk? Ternyata ya koruptor-koruptor di Konoha itu nggak sebodoh yang kita pikirkan. Jadi guys, ya, kalau ada koruptor yang ketangkap di Konoha itu, ya ini nih jarang dibongkar ya. Misalnya nih ya mereka ke gap gitu, ketangkap. Ya misalnya nih ketahuan korupsinya ratusan miliar misalnya. Ternyata ada lebih banyak lagi yang tidak ketahuan duitnya guys. Biasanya mereka akan membelikan sesuatu hal yang tidak terpikirkan kita sebelumnya. Apa itu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, keluarga koruptor akan pusing mendengarkan video ini. Ya. Mereka akan butuh yang namanya Panadol, Paramed, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita sikat. Koruptor itu nggak sebodoh yang kita pikirkan. Mereka itu biasanya menyimpan hartanya itu dengan sangat jenius. Yaitu dengan membelikan lukisan. Nah ini jarang dibongkar guys. Kenapa lukisan? Lukisan itu kan bisa harganya sampai triliunan ya. Ya bahkan ya lukisan Tuhan Yesus pernah dibeli oleh Raja Arab. Jadi banyak koruptor yang terinspirasi dengan ini. Semenjak Raja Arab atau MBS membeli lukisan Yesus yang harganya triliunan itu, ya sekarang lagi booming ya bahwa koruptor-koruptor itu biasanya membeli lukisan dan lukisan ini biasanya ditaruh di Swiss, di sebuah brankas ya di Swiss, lukisan ya macam-macam ya. Ada lukisan sebenarnya nggak bagus-bagus amat, cuman harganya naik karena apa? Karena lukisan ini dilukis oleh orang yang terkenal, ya orang yang sudah punya kredibilitas gitu ya. Misalnya nih, gue pelukis terkenal gitu ya. Gue oret misalnya nih, oret ya gambar SpongeBob misalnya atau gambar koruptor lagi mancing misalnya gitu ya. Lalu gue pasang bandrol ya. Ini harganya 3 triliun gitu ya. Lalu ada yang membeli 2 triliun, 3 triliun dan sebagainya. Pokoknya ya koruptor-koruptor di seluruh dunia itu biasanya berkumpul tuh ya. Lalu mereka membeli apa ya namanya lukisan ini ya. Dan lukisannya nggak dibawa guys, ya diumpetin di luar negeri di Swiss dan sebagainya. Nah ketika dia di penjara, ya ini akan dijual gitu ya, dijual sedikit-sedikit atau dijaminkan, bisa seperti itu ya. Jadi ya level tertinggi daripada koruptor itu, ya kalau saya perhatikan itu mereka cuman ini ya, cuman menampakkan yang sedikit aja gitu ya. Yang lebih gede lagi mereka nggak nampakin. Jadi ada beberapa level daripada koruptor di Konoha ya. Ada sekitar 5 atau 4 level ya. Level pertama itu ya koruptor kelas teri gitu ya. Ya biasanya mereka malakin cuman recehan lah gitu ya. Ya seperti misalnya koruptor-koruptor yang malakin uang bensin gitu ya. Kemudian pokoknya duit recehan lah yang ratusan ribu per hari gitu ya. Ya, kemudian di level kedua itu biasanya mereka malakin pengusaha gitu ya. Pengusaha dipalakin ya. Kemudian perizinan ya dipalakin gitu. Itu level kedua ya. Biasanya mereka dapat jutaan, ratusan juta gitu ya. Kemudian level ketiga itu biasanya ya koruptor ini
sudah nggak kelihatan lagi ya dia koruptor. Ya, biasanya mereka malakin seputar kebijakan gitu ya. Misalnya nih ada kebijakan A misalnya, ya kebijakan B gitu ya. Misalnya kita akan bangun, oh, ada di sini misalnya pembangunan tol misalnya. Lalu para koruptor ini akan membeli tanah di situ. Dengan cara apa? Ya dengan cara pokoknya macam-macam caranya. Itu termasuk koruptor juga guys ya. Kecuali dia bukan pejabat ya. Kecuali dia seperti Donald Trump. Donald Trump juga melakukan hal seperti ini. Ada pembangunan tol di sini ya. Ya karena dia mendatangani akan pembangunan tol, maka di pintu-pintu tolnya itu akan dibangun, dibeli tanahnya gitu ya. Sebelum pembangunan tol, tanah itu akan dibeli dulu gitu ya. Nah itu tuh kebijakannya. Kemudian melalui undang-undang ya, DPR di Konoha, oh ini sudah serapan pagi ya sama dia. Mereka dapat duit dari situ biasanya. Ya kemudian level yang paling tinggi itu ya koruptor itu nggak kelihatan koruptor ya. Kemudian mereka bisa membelikan lukisan gitu ya. Ya biasanya yang paling tidak tersentuh itu adalah penegak daripada atau yang nyari maling gitu ya, atau biasanya seperti ini ya, nggak semua jampidum ya, nggak semua jaksa seperti itu, tapi biasanya penegak hukum lah sebenarnya yang paling nggak kesentuh gitu ya. Sedikit ya yang seperti ini, karena gini, biasanya mereka akan menangkapin koruptor yang tidak mau bayar upeti gitu ya, atau bayar uang ini ya, uang korupsinya nggak dibagi lah gitu ya. Ya kalau korupsinya dibagi mereka nggak akan nangkapin gitu. Ya, jadi orang-orang seperti ini jarang tersentuh ya. Ada banyak kok ya di Konoha tapi ya yang belum kesentuh. Mereka biasanya beli lukisan gitu, triliunan gitu ya. Misalnya mereka beli lukisan 10 udah 10 triliun kan. Beli 100 berapa? Coba masukkan ke brankas. Ya, di Swiss gitu, nggak bisa di apa-apain gitu. Dan orang juga nggak curiga. Kalaupun lukisan ini ditaruh di rumah, orang nggak bakalan ambil. Misalnya nih ada polisi menggeledah, misalnya KPK misalnya, ya menggeledah gitu ya. Ada lukisan di tembok misalnya atau di kamar, mereka nggak kepikiran ke situ. Jadi lukisan guys, ya lukisan itu yang jarang di ini ya di korek kalau saya perhatikan. Makanya saya bikin video ini walaupun banyak yang nggak suka ya, tapi saya harus bikin gitu walaupun banyak nggak nonton gitu ya. Ya kemudian bagaimana dengan undang-undang perampasan aset? Undang-undang perampasan aset itu sebenarnya bagus ya. Tapi gini guys, saya tidak membela Bu Puan Maharani Iskariot di sini ya. Gini, undang-undang perampasan itu nggak dibikin sekalipun, presiden bisa bikin perpres kok. Ya, perpres itu kan bisa melangkahi DPR ya. Itu wewenang presiden ya. Bisa kok bikin perpres misalnya hukum mati koruptor. Bisa kok bikin perpres kalau ada niat. Ya Pak Prabowo juga nggak niat kayaknya. Cuman kelihatan seperti malaikat gitu, nggak niat kayaknya. Ya kemudian perampasan aset ya, oke lah perampasan aset bagus ya idenya. Tapi gini, kalau misalnya nih, ya ini sebenarnya kan atas penolakan daripada Bu Megawati. Bu Megawati sudah pernah ngobrol sama Pak Mahfud MD. Ya, Pak Mahfud MD mengatakan Bu Megawati nggak setuju ada perampasan aset karena apa? Karena polisi di Konoha, ya jaksa, ya, KPK dan sebagainya itu masih belum bisa dipercaya. Artinya gini, kalau misalnya nih ya bisa aja hasil duit itu asal dirampas gitu ya. Atau bisa aja nanti kalau misalnya nih ya ada hukuman mati atau perampasan aset dan sebagainya, biasanya kan diganti dengan orang lain gitu ya. Hukuman mati juga bisa diganti dengan orang lain gitu. Ya diwakilkan gitu. Bisa seperti itu. Kemudian perampasan aset juga bisa asal rampas gitu ya. Belum terbukti salah bisa di asal rampas juga gitu. Tapi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Ini efek jerak. Tapi gini guys, yang kaya raya itu akan ya jadi penegak hukum gitu, jaksa ya. Kan banyak menerima penawaran gitu ya atau hakim gitu. Ya, jadi sebenarnya yang bikin kita itu nggak bisa maju itu ya pejabat ya itu berpengaruh ya. Tapi gini, ya ada yang lebih berpengaruh lagi ya. Banyak warga Konoha itu selalu menyalahkan pejabat lah, korupsi dan sebagainya. Gini, ya ini juga saya bahas di postingan saya, di postingan channel ini. Saya mengatakan, ya saya harus konsisten ya dengan perkataan saya. Mau ribuan kali sekalipun Konoha ganti presiden, ini garis bawah ya, ribuan kali dan ribuan kali reformasi. Ya kalau mindset masyarakat kita nggak berubah, nggak bakalan jadi negara maju. Karena apa? Karena gini, yang paling urgent dididik itu bukan
anak-anak gitu, bukan pelajar gitu, bukan mahasiswa atau SMA, SMP, bukan. Tapi yang paling urgent dididik itu adalah orang tua. Karena orang tua yang suka bohong, secara tidak langsung mengajarkan anaknya berbohong. Ya, itu hukum alam. Buah tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Kalau ada orang tua yang berbohong, ya anaknya juga akan berbohong. Ya, karena itu secara tidak langsung mengajarkan kebohongan. Jadi kenapa bangsa kita nggak maju-maju? Karena banyak di Konoha pembohong. Negara yang maju itu yang rata-rata jujur gitu ya. Saya bukan orang suci ya, saya tidak mengatakan saya si paling jujur, tapi saya berusaha ya menyebarkan bibit-bibit kejujuran gitu. Jadi mau ribuan kali ganti presiden, ganti jaksa dan sebagainya, nggak ngaruh sebenarnya. Karena kita teriak tentang perampasan, ya kemudian kita teriak hukuman mati itu, ya karena kita nggak kebagian aja. Coba kalau kita kebagian duitnya, kita juga diam aja, ya kan? Kita teriak-teriak anti koruptor itu karena kita nggak kebagian aja. Coba kalau kebagian, diam seribu bahasa. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.